Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema yang ingin kita bahas kali ini yakni murai batu ngelowo atau nyerang lawannya saat di lomba. Bagaimana cara penanganannya, nanti seperti apa biar tidak ngelowo lagi ya. Simak terus setelah intro berikut ini. Cekidot. Nah, perlu dicatat ya teman-teman, untuk murai batu lomba sebaiknya kita melombakan murai batu itu ketika siap ya, ketika murai batu kita sebaiknya dalam keadaan top perform, dalam keadaan paling siap. Karena apa? Ini kalau nanti kita melombakan murai batu yang dalam keadaan tidak siap, itu menimbulkan masalah baru yang akan timbul. Oleh karena itu, untuk murai batu sebaiknya ya tadi harus dalam keadaan terbaiknya. Perlu dicatat dan digarisbawahi juga untuk teman-teman semuanya. Seperti murai batu yang ingin kita bahas, temanya murai batu nyerang, murai batu nakal ya. Saat dilombakan dia cenderung nempel jeruji, cenderung lowo, nyerang lawan. Ini biasanya malah saya lihat kebanyakan orang. Mungkin kalau persepsi kita nyerang itu emosi tinggi ya, emosi tinggi menggebu-gebu, maka yang harus dikurangin adalah EF-nya. Nah, itu naluri pemilik burung pada umumnya seperti itu. Lain cerita burung yang seperti itu memang ada, tapi malah ke mayoritas burung yang nyerang justru malah kurang tenaga. Pasti sering banget saya lihat murai batu nyerang, terus saya tanya EF-nya berapa, pasti EF-nya malah di bawah 5. Kalau EF di bawah 5 itu orientasinya kalau masih di atas 3 dan maksimal 10 itu masih standar dan normal, emang itu pada umumnya. Tapi ketika murai batu yang di lapangan yang berprestasi biasanya untuk hariannya setnya standar umumnya itu pasti di atas 5. Tapi ketika burung murai batu yang tadi nyerang lawan, lowoh ya, nempel, itu malah EF-nya pasti kebanyakan di bawah 5. Karena kalau kita tanya, "Kenapa EF-nya sedikit?" Terus dia jawabnya juga enak, simpel dan meyakinkan kita, padahal itu tidak benar. Contoh seperti ini, "Kang, eee, murainya tadi ngelowo ya?" "Iya." "Di set berapa harian?" "Set 3." Terus nih, "Kok di set kecil nggak banyak aja?" Terus jawabnya gampang, orang dikasih dikit aja masih nyerang, emosinya ketinggian, apalagi dikasih banyak. Nah, ini jawaban-jawaban seperti ini ya, sering banget ya kita dengarkan. Padahal kalau menurut saya, versi saya dan teman-teman yang mungkin sudah berpengalaman, kalau murai yang seperti itu kebanyakan atau mayoritas malah cenderung kurang tenaga. Dia emosi ada tapi kurang tenaga, keinginan tarung ada tapi nggak ada suplai tenaga, maka yang ada ya tadi, ngampret gitu ya. Kalau apalagi kalau kita tanya ke teman-teman pada umumnya, "Bang, murai saya seperti ini, setnya segini-segini, kok masih, nyerang ya? Coba turunin jangkriknya." Pasti jawabannya seperti itu ya, jangkriknya turunin. Padahal idealnya murai batu itu ya set 3 sampai 10 itu masih standar, tapi mayoritas murai batu lapangan yang prestasinya agak stabil ya, agak stabil ke stabil lah, itu pasti di atas 5 untuk jangkriknya. Coba tanya kalau nggak percaya ya. Kalaupun ada di bawah 5 itu pun, ada ya, ada tapi nggak sebanyak yang di atas 5. Pasti untuk mayoritas di atas 5. Terus satu, terus ini lagi, murai batu teman-teman itu mbok ya, kalau melombakan murai batu itu jangan terlalu rutin atau jangan terlalu berdekatan. Contoh seminggu bisa berangkat 2 kali ya janganlah, cukup sebulan sekali saja agar murai batunya bisa explore tenaga, explore faktornya juga ya. Terus kalau ada teman-teman, terus cara buang birahinya gimana? Teman-teman nggak perlu takut ya, untuk birahi teman-teman bisa diembunkan, terus diumbar ya, nanti agar stabil. Jadi jangan khawatir ya, malah justru kalau kita terlalu sering melombakan ya dengan alasan
buang birahi untuk dilatbran. Untuk sebagian teman-teman kita memang ada seperti itu ya. Ya monggo silahkan, tapi menurut saya, ketika kita berbuat baik tidak perlu, mengganggu orang lain. Contoh itulah ibaratnya seperti itu. Jadi kalau kita mungkin melombakan burung, membuang birahi is oke, saya percaya itu karena dia tenaganya akan habis nanti untuk bongkar-bongkar materi. Tapi di sisi lain dia juga akan mengurangi faktor dan tenaga dia sendiri yang harusnya dia simpen ya, dia di lomba, maka tadi nanti kalau di lomba yang benerannya atau di event-nya dia akan keteteran ngelawan murai batu yang lain. Mendingan diumbar, di umbaran atau, teman-teman bisa rajin pengembunan setiap hari agar lebih stabil. Nah, terus apalagi tadi tentang murai batu kita agar tidak atau mengalami yang namanya ngelowo tadi saat di lomba. Coba teman-teman kasih untulan ya. Jadi murai batu terkadang sudah gacor tapi ketika di lomba itu diawali dengan ngelowo, nyerang ya, nanti bongkar materi lagi. Coba kalau murai batu seperti ini coba teman-teman kasih untulan deh. Karena banyak banget ya tipikal murai seperti ini padahal kadang jangkriknya sudah sedikit ya. Tapi murainya ini sudah gacor. Nah, untuk murai-murai seperti ini tuh, mental tarungnya memang ada, tapi untuk tenaganya kurang. Coba sebaiknya teman-teman coba kasih untulan. Ini kalau dilakukan setelah, yang lain sudah diuji coba dan tidak berhasil ya. Jangan langsung kasih untulan, nanti malah ada kekurangan juga sih kalau kita kasih untulan. Cuma dia lebih baik daripada nyerang dan tidak masuk nominasi. Karena kalau kita kasih keuntulan nanti paling efeknya kekurangan tenaga. Contoh, ketika kita melombakan murai batu itu pertama kali itu bukannya langsung kerja, malah nyerang nempel, jeruji atau ngampret, nanti kerja lagi. Nah itu kan sayang, waktu ngampret tadi udah kena dis mungkin ya, udah kena diskualifikasi karena tadi burungnya tidak, memenuhi peraturan atau persyaratan di IO. Lebih baik coba teman-teman bisa ditempel saat di bawah mempunyai untulan murai batu yang tidak gacor ya, yang masih bahan boleh. Itu bisa jadi alternatif. Atau diablak, saat murai batu sebelum naik coba teman-teman coba ablak terlebih dahulu, tapi ya tadi efeknya ya, mungkin murai batu teman-teman akan minus di tenaganya dan tidak seperfect, saat, tanpa ablak tentunya. Karena murai batu sebenarnya jiwa yang pertama dipenuhin adalah petarung atau mental yang bagus, terus diiringi dengan tenaga yang cukup, maka dia sudah bisa bersaing dengan murai-murai yang lain. Dan yang terakhir ada setut. Jadi murai batu sebelum naik, coba dua sesi sebelum naik, coba teman-teman setut atau bagaimana untuk menyeimbangkan tadi tenaganya ya, agar mengimbangi emosinya tadi ya. Setutnya cukup menggunakan, jangkrik ya. Cukup menggunakan jangkrik agar apa? Agar ada tenaga saja bisa 2 atau 3 ekor 2 sesi sebelum naik. Itu bisa menjadi alternatif untuk teman-teman ya yang, sedang, kesulitan mencari titik settingan wadah murai batu yang suka ngampret tadi. Murainya gacor ya, gacor. Tapi kalau di lomba pasti diawali dengan ngampret. Nah, coba teman-teman, setelah mengalami berbagai cara untuk menyelesaikan masalah ngampret, coba yang ini ya, bisa jadi alternatif teman-teman untuk membuka peluang baru ya. Terima kasih ya teman-teman ya sudah sampai di titik ini. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.